Sosialisasi merupakan keterampilan dalam interaksi sosial untuk berkomunikasi dan membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Meningkatkan keterampilan bersosialisasi adalah impian banyak orang, namun dalam praktiknya hal ini tidak mudah dilakukan, karena pikiran dan emosi seringkali melumpuhkan dan mengganggu proses mental saat berkomunikasi dengan orang lain. Anda mungkin merasa cukup kompeten dan nyaman berinteraksi dengan seseorang, tetapi dalam situasi tertentu Anda merasa malu. Perasaan malu cenderung membuat Anda kekurangan energi emosional dan fisik sehingga Anda lebih memilih berinteraksi dengan orang yang sudah Anda kenal. Rasa malu adalah nuansa yang dirasakan seseorang dalam menghadapi situasi dan kondisi sosial. Nuansa muncul dalam berbagai macam bentuk, salah satunya ketika Anda merasa ramai dan gelisah, menyebabkan kekhawatiran yang berlebihan terhadap konteks yang akan atau sedang disampaikan kepada lawan bicara. Rasa malu yang dialami dapat berkisar dari ringan hingga berat. Terdapat beberapa kategori individu yang dibedakan berdasarkan tingkat rasa malu mereka. Sedikit pemalu. Jika Anda adalah tipe orang yang sedikit pemalu, dari luar Anda mungkin tampak normal. Bahkan jika ada beberapa kekhawatiran dan keraguan, Anda dapat menutupinya dengan mudah. Pada level rendah, rasa malu yang Anda rasakan bukanlah masalah, tetapi perasaan itu akan terus menguras energi Anda. Cukup pemalu. Jika Anda termasuk dalam kategori cukup pemalu, Anda akan lebih ragu-ragu dan cenderung lebih pendiam dari biasanya ketika dihadapkan dalam situasi sosial. Tetapi Anda masih bisa mengatasinya walaupun butuh usaha yang ekstra. Sangat pemalu. Jika Anda adalah tipe yang sangat pemalu, Anda akan menarik diri dan tidak berpartisipasi dalam banyak interaksi sosial. Tingkat rasa malu yang berbeda dipicu oleh pola pikir dan keyakinan setiap orang. Seorang pemalu cenderung berpikir dengan melihat kemungkinan risiko dan menimbang sebab dan akibat sebelum bertindak. Mereka akan dengan mudah memandang orang lain sebagai orang yang tidak ramah dan suka menghakimi. Dan sebaliknya melihat diri sendiri sebagai pribadi yang tidak menarik dan kurang mampu berinteraksi. Orang pemalu menganggap interaksi sosial sebagai bentuk ujian hidup untuk menguji kelayakan keterampilan sosial mereka sebagai individu. Orang pemalu sering menebak-nebak makna di balik kalimat lawan bicara. Selain itu, orang pemalu lebih peka terhadap tanda-tanda penolakan atau permusuhan dan cenderung menebak makna negatif dari konteks pembicaraan. Seringkali, orang pemalu merasa sulit untuk melepaskan dan merenungkan situasi sosial masa lalu dan akhirnya menyalahkan diri sendiri atas tindakan yang dianggap salah atau kata-kata yang tidak diungkapkan dengan benar. Rasa malu menimbulkan reaksi psikis yang dapat mempengaruhi perilaku Anda. Terlepas dari intensitasnya, dapat memunculkan beberapa atau semua efek berikut. Menjadi ragu-ragu, pendiam, dan tidak banyak bicara. Bersikap lemah lembut dan tidak sepenuhnya yakin dengan yang diucapkan. Merasa gelisah, menghindari kontak mata, dan kadang menyilangkan tangan di dada. Mengalami kesulitan mengeluarkan kata-kata atau menyusun kalimat. Terkadang dalam kondisi ekstrim menjadi gagap. Kurangnya percaya diri yang sangat menonjol. Terkadang menjadi lebih terbuka dan bertingkah aktif dari biasanya karena kecemasan atau mencoba bertindak berdasarkan penilaian orang lain yang Anda anggap wajar dan normal. Terkadang bersikap dingin dan menyendiri, sebagai refleks ketika merasa tidak nyaman atau sengaja untuk menjauhkan orang lain. Mengalami reaksi fisik seperti wajah menjadi merah, gemetaran, otot menjadi tegang, berkeringat, tangan menjadi basah, mulut kering, suara menjadi pelan, jantung berdebar, terasa ingin buang air kecil terus-menerus, dan terasa sesak dan gelisah. Rasa malu dapat muncul di segala situasi atau hanya pada beberapa situasi sosial tertentu. Contoh situasi yang biasanya membuat orang merasa malu meliputi bertemu dengan orang baru, dihadapkan pada situasi yang mengharuskan untuk berbaur, berinteraksi dengan orang yang Anda anggap mengintimidasi atau memiliki status sosial yang lebih tinggi, berinteraksi dengan orang yang Anda kagumi dan ingin memberikan kesan yang baik, ditempatkan pada situasi yang menarik perhatian, menjadi pusat perhatian, diharuskan tampil di depan umum, diharuskan bersikap tegas kepada seseorang, dihadapkan pada situasi yang dapat membuat orang lain kesal atau kecewa, berbicara di telepon atau diharuskan meninggalkan pesan suara. Akibat yang ditimbulkan dari rasa malu tidak hanya membuat Anda tetap di rumah dan jauh dari keramaian.
ada sejumlah konsekuensi yang akan sangat mempengaruhi kehidupan sosial Anda. Kurangnya rasa percaya diri dan hambatan lain yang muncul akibat rasa malu mencegah Anda menunjukkan kepribadian Anda secara penuh. Membuat Anda berhenti mengejar impian Anda. Merasa tidak enakan sehingga terlalu keras pada diri sendiri atau merasa tidak nyaman dalam situasi tertentu. Menimbulkan kesan buruk pada orang lain. Walaupun Anda masih mendapatkan teman, tetapi prosesnya memakan waktu lebih lama dan sulit, karena Anda beranggapan Anda harus memastikan terlebih dahulu apakah Anda nyaman atau tidak dengan orang tersebut, atau Anda berharap mereka yang akan mendekati Anda lebih dulu. Mengatasi rasa malu memungkinkan Anda untuk mengekspresikan kepribadian Anda yang sepenuhnya tanpa perasaan khawatir, sehingga lebih percaya diri menempatkan diri dalam segala situasi. Anda akan merasa lebih nyaman, mampu untuk bersosialisasi lebih intens, membuka lebih banyak peluang, memotivasi diri, dan mendapatkan pengalaman. Mengatasi rasa malu juga akan membebaskan Anda melatih dan meningkatkan keterampilan sosial menjadi lebih efektif.